Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas K2. Pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan hasil proyek ASPK kami, yaitu perancangan sistem ERP terintegrasi untuk optimalisasi siklus sales to cash pada industri CPO berbasis UDU 19. Perkenalkan, saya Sanam Anugrah selaku manajer. Saya Nadia Rusmain Putri sebagai desainer. Saya Muhammad Hafid Amullah sebagai programmer. Saya Rizal Fikri sebagai sekretariat. Industri CPO merupakan sektor agribisnis strategis dengan nilai ekspor mencapai biliar dolar per tahun. Namun, perusahaan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan kritis dalam mengelola efisiensi operasional biaya bisnis mereka. Sebagai solusi, kami mengusulkan implementasi sistem ERP berbasis UDU 19. Sistem ini menyatukan 4 bentuk utama dengan alur kerja otomatis. Data prospek dari marketing masuk ke dalam CRM. Jika terjadi kesepakatan, akan ditransfer ke sales untuk melakukan pesanan dan langsung mengeluarkan data accounting untuk proses pembayaran dan juga invoice. Kenapa kami yakin bahwa solusi ini dapat bermanfaat bagi perusahaan yang dibutuhkan? Karena tujuan dari solusi ini adalah untuk mengimplementasikan sistem penjualan digital terintegrasi UDU 19 yang mengotomatisasi siklus sales to cash dan menggunakan fitur AI, salah satunya adalah risk scoring dan juga invoice and quality check. Dan yang paling utama adalah memangkas DSO dari 45 menjadi kurang dari 25 hari. Untuk functional dan functional requirement, dari modul yang kami kerjakan untuk modul marketing, CRM, dan accounting. Next. Pertama adalah modul email marketing. Functional requirement adalah kampanye email terjadwal dan dispatch dari CPO, manajemen kontak back to back, lalu integrasi ke CRM, lalu perancangan dari kampanye dan template kontrak penawaran. Non-functional requirement adalah scalabilitas, usability, dan delivery rate. Dari progres prototype yang kami kerjakan, kami sudah berhasil menyelesaikan 8 dari 9 requirement, yaitu hanya kurang 1 non-functional requirement. Next. Lalu berikutnya adalah modul CRM. Modul CRM memiliki functional requirement yaitu management lead CPO, AI lead scoring, konversi rate to opportunity, pipeline visualisasi kanban, penjadwalan aktivitas, integrasi sales otomatis, dan juga riwayat komunikasi. Lalu untuk functional requirement adalah personalisasi, usability, dan juga availability. Progres dari prototype modul CRM kami yaitu 9 dari 10 requirement sudah dapat diselesaikan, hanya belum di bagian 1 non-functional requirement. Next. Lalu itu adalah modul accounting. Functional requirement dari bentukannya adalah entry jurnal otomatis, manajemen invoice export, reconciliation bank otomatis, laporan keuangan secara real time, dan juga manajemen with only tax. Non-functional requirement dari modul accounting yaitu adalah keamanan, auditability, dan juga compliance. Progres dari prototype untuk modul accounting adalah 10 dari 10 atau semuanya sudah berhasil kami selesaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait BPMN dari email marketing itu sendiri, yang mana aktornya itu ada 3. Yang pertama itu ada manajer marketing, kemudian ada staff marketing, dan juga ada website untuk tampilan si marketing itu sendiri. Nah, untuk prosesnya itu bagaimana? Itu yang pertama itu ada segmentasi kontak dari profil industrinya itu sudah tersegmentasi di UDU-nya itu sendiri, yang mana kemudian marketing staff ini akan menerima target pasar dari manajer itu sendiri, dan selanjutnya akan membuat draft mailing yang kemudian diteruskan kepada manajer marketing untuk divalidasi, kemudian akan dilakukan penjadwalan dan pengiriman email marketing yang telah dikirimkan itu apabila berhasil akan tersampaikan kepada customer, apabila tidak itu akan berubah statusnya menjadi status bot. Nah, untuk status yang telah terkirimkan kepada customer itu sendiri itu akan dicatat data metrik tersampaikan, dibuka, diklik, dan juga dibalas oleh si customer itu sendiri. Nah, untuk data metriknya sendiri itu nantinya akan data diakses juga oleh marketing manager yang data ditinjau data itu untuk bisa membuat keputusan untuk rekomendasi strategi yang disampaikan nantinya ke marketing staff. Dan apabila memang tidak perlu adanya rekomendasi strategi yang lebih lanjut, itu maka akan menyampaikan dari si manajer ini untuk ke staff untuk melanjutkan campaign itu sendiri. Jadi untuk website ini sendiri terkait proses atau tasknya itu hanya terkait menampilkan landing page dan form penawaran. Selanjutnya itu customer itu bisa mengakses di website itu untuk merekam atau input data dari si customer itu untuk pemesanan, yang mana data itu akan dikirimkan nantinya ke CRM. Nah, setelah dari proses tadi bahwa customer memesan lewat website dan akhirnya nanti akan diproses di UDU sebagai data lead. Nah, data lead ini nantinya akan diproses secara otomatis. Itu apakah leadnya valid ataupun tidak. Apabila valid, nantinya akan berubah menjadi opportunity atau kesempatan yang dapat bisa berubah untuk bisa order. Nah, untuk setelah adanya kesempatan jual beli ini, itu akan ada negosiasi dan kualifikasi gitu. Apakah si penjual itu memang orderannya itu sesuai dengan ada yang mampu di perusahaan kami ataupun tidak gitu. Apabila memang sudah terjadi negosiasi dan kualifikasi, nantinya itu akan diverifikasi oleh CRM manager apakah hasil dari negosiasi dan kualifikasi itu berhasil atau tidak. Nah, nantinya akan ditandai sebagai won apabila berhasil, dan apabila tidak itu akan ditandai sebagai loss. Di sini accounting staff akan menerima draft invoice lalu melakukan verifikasi invoice ya. Jika data sudah sesuai, invoice resmi dikirimkan kepada customer. Lalu customer akan menerima invoice dan melakukan pembayarannya. Setelah mereka melakukan pembayaran, accounting staff akan menerima pembayarannya dari pelanggan dan melakukan verifikasi pembayaran. Jika pembayaran itu sesuai, status invoice langsung diperbarui menjadi terbayar dan customer akan menerima notifikasi sukses.
Jika pembayarannya tidak sesuai, staff akan melakukan follow up kepada sales untuk menyelesaikan selisih bayar tersebut. Selanjutnya itu pada tahap terakhirnya accounting manager akan menerima laporan keuangannya. Yang dimana laporan keuangannya akan dibagi menjadi dua, yaitu laporan profit dan loss, lalu laporan balance sheet atau neraca. Setelah itu, jika accounting managernya meng-approve laporan keuangannya, maka mereka akan menyimpan laporan keuangannya. Jika tidak, mereka akan merevisi laporan keuangan tersebut. Nah, pada saat ini dilihat itu dari email marketing pada sisi kiri ini merupakan fungsi utamanya, yaitu dokumentasi kontak, validasi kampanye, dan juga ranking inflasi. Dan yang di sisi kanan adalah perspektif fisiknya, di mana kita menggunakan server seperti AWS dan juga PostgreSQL untuk menjamin kelancaran perizinan. Kemudian pada saat ini ditujukan KPI strategis dari modul email marketing. Yang pertama ada 98% email yang terkirim. Yang kedua adalah 25% dari email sudah terkirim dibuka oleh penerima. Dan yang paling penting adalah menimbulkan 3% lead baru atau transaksi berdasarkan email marketing yang sudah dikirim. Nah, kemudian di sini ada aspek konseptual dari modul CRM, dan di sini gunanya adalah untuk membantu dari divisi sales. Yang pertama di sini ada lead insight atau mengirimkan data customer, kemudian dilakukan AI lead scoring untuk menunjukkan seberapa potensial customer tersebut untuk melakukan transaksi. Dan yang ketiga adalah negotiation engine, yang dimana ini merupakan sistem otomatisasi untuk menentukan termin pembayaran dan juga harganya. Dan di sini ada KPI strategis untuk modul CRM. Yang pertama adalah kalau lead rate-nya adalah 70%, kemudian lead top rate-nya 60%, kemudian lead rate-nya 40%, dan respon time-nya kurang dari 4 jam. Di sini kami yang paling utama adalah respon time-nya dari staff CRM adalah kurang dari 4 jam untuk memaksimalisasi dari customer itu sendiri. Kemudian dari model accounting, di sini ada arsitektur fungsionalnya seperti verifikasi tagihan, EIR campaign, dan juga pajak otomatis. Kemudian arsitektur fungsionalnya ini adalah implementasi dari AI PDU 19. KPI strategis dari model accounting yang pertama adalah di sales out-nya kurang dari 25 hari, dari tenaga utangnya kurang dari 25 hari, dan invoice accuracy-nya 99% karena kita sudah menggunakan AI invoice anomaly detector. Dan report delivery-nya kurang dari 5 hari sehingga proses kerjanya berjalan bisa lebih cepat. Kemudian di sini ada integrasi arsitektur fisiknya, ada komponennya Audi Settler, kemudian PostgreSQL dan juga Optime. Ini pada model marketing yaitu ada konseptual arsitektur dan logika arsitekturnya. Fokus utamanya yaitu manajemen kampanye promosi dan mengumpulkan representasi pelanggan secara digital. Untuk accounting, fokus utamanya itu proses administrasi transaksi penjualan, mulai dari penawaran harga hingga penerbitan pesanan. Baik, berikut adalah dari modul 11 kami. Nah, berikut adalah modul dari email marketing. Pertama, yang dapat dilakukan adalah membuat email baru, email mailing. Lalu dari sini kita dapat memilih mau dikirim kemana, lalu siapa yang akan menerima, dan juga campaign data yang ada. Kita langsung campaign. Nah, dari contoh-contoh yang ini setelah dikirim itu akan masuk ke campaign. Nah, di campaign ini kita dapat melihat mana offer-offer yang sudah direspon dari offer kami. Lalu setelah dapat direspon, maka hasil dari campaign tersebut otomatis langsung masuk ke CRM. Di modul CRM kita dapat melihat apakah lead yang sebelumnya dari campaign tersebut belum jadi lead, di mana lead ini dapat dilihat dari apakah ada yang baru atau yang sudah qualified atau yang sudah dikontak, dan juga sudah dinegosiasikan. Nah, dari opportunity ini, apabila nanti masuk ke modul sales dan negosiasinya sudah berhasil, maka negosiasi tersebut akan pindah ke work, di mana artinya sudah terdapat transaksi di situ. Setelah negosiasi tersebut akan dihasilkan invoice dari modul sales, di mana invoice tersebut akan dimasukkan ke account. Baik, lalu transaksinya sudah selesai dan sudah deal, lalu muncul invoice-nya akan dapat dilihat di dashboard accounting ini. Mungkin kita pakai salah satu contoh, berikut adalah contoh invoice apabila sudah terdapat deal dari offer tersebut. Berikut adalah contoh invoice yang bisa diberikan. Invoice ini sangat penting tentunya sebagai traceability dan juga keamanan dalam sebuah transaksi. Adalah microservice yang kami bentuk. Di microservice ini dapat kita contohkan, kita dapat lihat mailings yang ada di modul tersebut. Di sini sudah terintegrasi, jadi apa yang ada di email marketing kita dapat lihat di sini. Lalu misalkan kita memutar pihak dari partner tersebut, kita dapat buat create mailings. Lalu kita bisa lihat misalnya sebagai promo, kita reviewnya, lalu bisa lihat dari from emailnya apa. Lalu di sini kita bisa lihat targetnya siapa. Di sini targetnya dari PT kita sendiri, itu PT Padus Putra Customer. Nah, lalu bisa lihat di mailings baru, yaitu mailings tanggal 24 jam 12.26. Jadi dari microservice sudah terhubung dengan mailings dulu. Lalu kembali ke website, kita dapat selain dari mailings ini, kita juga dapat kontak. Nah, kontak ini akan langsung menghubungkan kita ke modul website dari PT Padus Putra. Di sini juga sama seperti yang di microservice dulu. Jika kita ingin mengontak ini, lalu kalau kita submit akan masuk juga langsung ke lead CRM. Lalu bisa dicek di CRM langsung muncul. Nah, bisa lihat dari hasil yang tadi sini muncul promo. Dan UI UX dari Udin sendiri. Boleh di next. Nah, ini terkait modul CRM, ini tampilan UI untuk marketing. Dan ini untuk terkait modul marketing. Kesimpulannya dari proyek kita, itu yang pertama, itu sistem ERP berbasis Windows 19 berhasil integrasikan modul marketing CRM dan marketing dan satu platform terpadu yang siklus dalam tugas, serta memanfaatkan fitur AI seperti list scoring dan invoice anomaly detection, meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pengambilan keputusan. Nah, untuk proyek dari proyek kita ini itu terkait modul marketing itu 9/10 dan 8/9, untuk CRM itu 9/10 dan juga untuk marketing itu 10/10.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.